kita mendapatkan masukan dan fakta-fakta, meskipun juga belum penuh, belum banyak, tetapi pada malam hari ini perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kita sepakat institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, termasuk institusi penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi. Saya ulang, jangan ada kriminalisasi. Dan proses hukum yang terjadi pada personil KPK maupun Polri harus dibuat terang benderang, harus dibuat transparan. Proses hukumnya harus dibuat transparan. Dan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapapun. Tapi saya akan tetap mengawasi dan mengawal. KPK dan Polri harus bahu-membahu bekerja sama memberantas korupsi. Biarkan KPK bekerja, biarkan Polri bekerja, dan semuanya tidak boleh merasa sok di atas hukum. Keduanya harus membuktikan bahwa mereka telah bertindak benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekali lagi, proses hukum harus transparan, harus terang benderang, dan jangan sampai ada kriminalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar demikian lalu Speaker Pak. Mencurigakan. Diem aja Pak, diem Pak. Ayo Pak, semua sini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, malam ini kami bertujuh diundang oleh Bapak Presiden. Yang hadir malam ini berenam. Satu diantaranya Profesor Syafi'i Ma'arif tidak bisa hadir karena masih di Yogyakarta. Saya, kemudian Pak Ugroseno, Pak Tumpak, orang-orang terkenal semua, Pak Eri, Diana, Pak Widodo, Bambang Widodo, Pak Profesor Hikmahanto. Jadi kami berenam malam ini diminta untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan masalah dalam hubungan antara KPK dengan Polri, termasuk mengenai personil Polri dan juga KPK yang menghadapi proses hukum. Kami diundang sebagai pribadi-pribadi dan tidak dibentuk atau belum diputuskan sebagai tim formal, tetapi sewaktu-waktu kami diminta untuk memberikan masukan sehubungan dengan masalah ini. Tujuannya pertama
meredakan ketegangan di tengah-tengah masyarakat. Kedua, memberi kesempatan proses penegakan hukum yang objektif, rasional, dan transparan berlangsung sebagaimana mestinya. Dan yang paling penting, kita berusaha untuk memberi dukungan, memperkuat dan memastikan ya baik KPK maupun Polri ya mendapat dukungan dari kita semua. Bangsa kita memerlukan baik Polri maupun KPK yang kuat dan efektif bekerja untuk menegakkan keadilan. Kami kira itu saja. Selebihnya nanti kita ikuti aja proses dan perkembangan selanjutnya. Sewaktu-waktu kami bisa memberikan masukan kapan saja diperlukan mengenai masalah ini, dan kami juga akan mengadakan komunikasi baik dengan kepolisian maupun dengan KPK sepanjang hal-hal yang diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ugroseno, Pak. Pak Ugroseno, Pak. Pak Jimmy boleh tanya? Ya, ini timnya independen tapi tidak dibentuk secara formal. Sementara ini ya, belum dibentuk secara formal. Tapi ini menunjukkan itikat baik Presiden untuk merespons usulan dari berbagai kalangan mengenai pentingnya dibentuk tim independen. Nah, tetapi dipandang bahwa supaya tim itu atau kami tidak melakukan hal-hal yang justru counterproduktif, mengganggu proses teknis hukum yang sedang berlangsung baik di KPK maupun di Polri. Nah, jadi sementara demikian. Pak, pembentukan tim itu apakah nantinya akan mengevaluasi pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri? Semuanya. Saya tidak sebut nama saja, tapi semuanya. Jadi baik hubungan KPK Polri maupun berkenaan dengan personil yang menghadapi proses hukum. Ya, kita pisahkan persoalan person, ya, orang per orang dengan institusi. Kita harus menyelamatkan kedua institusi itu dengan semangat yang sama. Pak Jimmy mungkin boleh ditambahkan, itu sebelum tim ini kan masih dalam pembentukan. Nanti apakah tadi ada kata-kata Pak Presiden bahwa tidak ada lagi kriminalisasi. Apa tuh Pak artinya? Apakah sekarang kan mulai ada lagi laporan-laporan terhadap KPK dan juga sebaliknya? Apakah itu salah satunya? Dan nanti dari tim ini akan membuahkan apa Pak? Terima kasih. Jadi yang dimaksud oleh Presiden tadi, jangan ada kriminalisasi terhadap kedua belah pihak. Jadi bisa saja orang memanfaatkan suasana kisruh ini nyari-nyari gitu. Ya, kalau kita mencari-cari kesalahan orang, ada saja itu. Tapi jangan suasana seperti ini dimanfaatkan untuk melakukan kriminalisasi yang justru mengeruhkan suasana. Saya kira begitu. Ya, nanti tim ini perkembangannya kita lihatlah ke depan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ugroseno, sedikit Pak. Ya, di depan ya Pak.